Oke, perkenalkan, aku Sindaki Ranasa dari kelas OP 1. Di sini saya akan menjelaskan kode foundation command line base saya yang berjudul War of Novos. Oke, ya, terus. Nah, oke, jadi di sini yang pertama di sini tuh ada kelas karakter, di mana karakter itu adalah kelasnya yang bersifat abstrak. Jadi kita nggak akan buat aplikasi dari kelas ini, tapi kelas ini akan diwariskan oleh karakter lain seperti enemy. Nah, di sini setiap karakter itu memiliki atribut dasar seperti nama, health, kekuatan serangan, dan lain-lain. Lalu metode attack di kelas ini dideklarasikan sebagai abstrak. Jadi kelas turunan mereka itu akan bikin sendiri logikanya. Terus di kelas enemy itu, em, kelas ini akan mewarisi kelas dari karakter dan nambahin properti elemen. Nah, elemen ini itu menentukan spesifikasi dari musuh seperti file, win, terra, atau aqua. Nah, ketika eneminya dia menyerang, maka dia akan mengurangi health target dan akan memperhitungkan nilai serangan dan pertahanannya kembali. Nah, di sini kita dapat lihat serangan hanya akan mengurangi health target sebesar selisih kekuatan serangan dan pertahanan. Terus di enemy factory CS ini, em, ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan musuh. Jadi, kelas ini akan bertanggung jawab menciptakan musuh berdasarkan tipe tertentu. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Misal jika kita memanggil create enemy fire, maka musuh bernama Ash itu akan dibikin dengan elemen fire. Nah, oke. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan dari code attack strategi, kemudian inventory items, kemudian magic attack. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang dari attack eh, attack strategi. Jadi di sini kan interface. Nah, interface attack attack strategi ini di sini terlihat dari kodenya ada terlihat. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tuh apa sih itu interface. Jadi tuh interface itu kan merupakan sebuah kontrak dalam pemrograman. Terus jadi interface itu akan mendefinisikan sebuah metode atau properti yang harus diimplementasikan oleh kelas lainnya. Terus, tapi tidak memiliki implementasi yang spesifik. Terus fungsi dari interface ini dari attack strategi ini merupakan sebuah interface yang akan digunakan untuk menentukan strategi serangan dalam game tersebut, gamenya. Terus interface ini memiliki satu metode yaitu execute attack. Nah, apa sih yang dilakukan metode execute attack ini? Jadi metode metode execute execute attack ini mendefinisikan bahwa setiap uh, strategi serangan harus bisa dilakukan oleh seorang pemain atau player terhadap seorang musuh, yaitu karakternya. Terus bagaimana cara kerjanya? Jadi kelas-kelas ini mengimplementasikan attack attack strategi ini yang wajib menyediakan sebuah implementasi dari metode execute attack ini, yaitu misalnya serangan jarak dekat atau serangan sihirnya. Oke, selanjutnya itu di sini saya menjelaskan code dari inventory items.
terlihat dari kodenya seperti ini. Terus kemudian apa sih abstrak? Nah, abstrak ini merupakan kelas yang tidak bisa digunakan langsung untuk membuat objeknya. Jadi itu fungsinya itu adalah sebagai kerangka kerja bagi kelas-kelas turunannya. Kemudian fungsi dari kelas abstrak inventory item ini berfungsi sebagai template untuk semua jenis dalam game seperti senjata, terus armor, terus ramuan. Nah, dari isi kelas uh, inventory item ini, yang pertama kan ada property abstract dari description-nya. Nah, di sini tuh bersifat abstrak yang berarti harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kemudian, properti ini akan memberikan deskripsi tentang item, yaitu pedang tajam untuk pertempuran jarak dekat, misalnya. Terus yang kedua itu ada metode abstrak integer power. Jadi tuh metode ini akan mengembalikan nilai kekuatan item dalam bentuk angka. Terus nilainya akan ditentukan oleh implementasi di kelas turunannya. Terus eh, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi tuh kelas turunannya ini harus menyediakan implementasi dari description. Nah, dan get power ini terus agar menjadi item yang dapat digunakan dalam gamenya. Oke, yang selanjutnya ini ada magic magic attack. Nah, ini terlihat dari kodenya, terus implementasi interface-nya, magic attack. Terus kemudian apa sih magic attack itu? Jadi tuh Magic Attack itu adalah sebuah kelas, nah yang mengimplementasikan interface attack strategi. Nah, yang dimana kelas ini akan memberikan logika spesifik untuk strategi serangan sihir. Terus apa yang dilakukan dari execute attack ini di Magic Attack? Jadi, execute attack ini adalah metode yang digunakan untuk menyerang musuh menggunakan serangan sihir. Terus isi dari metode execute attack itu dari pesan konsolnya kan terlihat ada konsol write line, terus player name melakukan serangan sihir, ada enemy name. Terus dia tuh menampilkan nama pemain yang menyerang dan nama musuh yang akan diserang. Kemudian ada mengurangi health musuh. Jadi terlihat dari code-nya. Nah, di sini serangan sihir ini memiliki kekuatan 2 kali lipat dari attack power pemainnya. Terus kekuatan tersebut dikurangi oleh defense ini musuh sebelum mengurangi health-nya. Terus bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika metode ini akan dipanggil, nah musuh akan kehilangan sejumlah health berdasarkan kekuatan serangan pemain dan pertahanan musuhnya. Oke. Jadi tuh dari enemy factor, eh, no, attack strategi ini, dia akan jadi kan dia akan mendefinisikan kontrak strategi serangan dalam game. Jadi interface ini memiliki satu metode bernama apa execute attack. Nah, jadi tuh yang akan digunakan oleh pemain untuk menyerang musuhnya kan. Terus kayak yang kemudian ini kan tadi kelas abstract. Nah, jadi tuh selanjutnya itu kan dia membuat kelas abstract yang bernama inventory item. Terus dia kelas ini adalah yang kerangka kerja untuk semua jenis item dalam game. Jadi setiap item itu harus memiliki deskripsi yang itu yang tadi seperti pedang tajam untuk pertempuran dan nilai kekuatan yang akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kemudian implementasi dari Magic Attack-nya kan. Terus kemudian kan di sini akan membuat kelas Magic Attack. Terus dia akan mengimplementasikan interface yang ini attack strategi. Terus the strategi ini adalah serangan the sihir yang dimana uh, apa pemain penyerang itu musuh dengan kekuatan yang memiliki 2 kali lipat dari kekuatan normalnya.
jadi dikurangin pertahanan musuhnya. Nah, jadi penjelasan dari saya sampai di sini, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Shantrivia Pohaci dengan NPM 2306250592. Di sini saya akan menjelaskan tentang War of Novus di bagian physical attack. Di physical attack ini merupakan definisi dari strategi serangan fisik di dalam game. Yang dilakukan oleh physical attack ini untuk menjalankan logika serangan fisik dari pemain ke musuh dan melalui metode execute attack. Execute attack ini, metode ini menerima objek pemain dan musuh sebagai parameter. Lalu ketika dipanggil akan menampilkan pesan bahwa pemain menyerang musuh. Lalu serangan itu dihitung dengan mengurangi defense musuh dari attack power pemain, kemudian nilai tersebut dikurangi dari health musuh. Selanjutnya ada player. Code ini tuh merupakan kelas pemain dalam game yang merupakan turunan dari kelas karakter. Di sini ada properti tambahan. Yang pertama itu ada nation dan job. Lalu mempunyai constructor juga dengan constructor name. Lalu ada health, attack power, defense, dan level dasar, yaitu yang merupakan nilai awal itu 100, 10, 5, dan 1. Lalu di sini ada setup karakter. Ini dapat menambah keunikan untuk setiap bangsa. Misalkan untuk bangsa Belato itu mendapatkan bonus health dan attack power. Lalu bangsa Korra itu mendapatkan lebih banyak attack power dan sedikit health. Lalu bangsa Akresia itu mendapatkan tambahan defense dan attack power. Lalu ada method attack. Di sini tuh pemain menyerang target atau musuh. Lalu sama seperti sebelumnya, serangan juga dilakukan dengan mengurangi defense dari attack power pemain dan hasilnya akan dikurangi dari health target. Selanjutnya ada poison decorator. Code ini menerapkan decorator pattern untuk menambahkan efek racun pada item di inventaris pada pemain. Apa sih dekorator itu? Dekorator itu merupakan pola desain yang memungkinkan menambahkan fitur baru ke sebuah objek tanpa mengubah kode aslinya. Cara kerjanya adalah menerima sebuah objek item dasar atau inventory item melalui parameter. Lalu akan menambahkan efek racun pada deskripsi item dan meningkatkan power item sebesar 5. Lalu metode yang digunakan yaitu ada description. Untuk menambahkan text with poison di deskripsi item aslinya, lalu ada get power untuk mengambil nilai kekuatan dari item aslinya lalu menambahkan 5. Lalu itu merupakan penjelasan code dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Lara Fazia Sambo, NPM 2306260145. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai kelas Sword CS, main class War of Novus, dan juga CS project file War of Novus. Nah, di sini ada pertama ada kelas Sword yang berada di dalam atau merupakan inheritance dari inventory item. Jadi kelas ini tuh mewakili senjata pedang di dalam game ini. Untuk sword ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu description, yaitu ya benda ini merupakan sebuah sword, dan juga get power, dimana kekuatan senjata ini sendiri adalah 10. Lalu selanjutnya ada main file. Nah, di sini adalah kelas main dari project kami. Saya scroll dulu sedikit ke bawah untuk menunjukkan keseluruhannya sendiri. Nah, jadi sekali lagi ini pusat atau main dari logika game kami War of Novus. Di sini ada karakter player dan juga karakter enemy. Bisa dilihat di sini create player dan juga ada create enemy di bawah sini.
Nah, pertama-tama saat menjalankan program akan memunculkan display title. Ini metode mainnya. Nah, display title sendiri ini ada terlihat juga di bawah. Jadi hanya title dari game ini sendiri yaitu War of Novus. Lalu lanjut masuk ke pembuatan karakter sendiri. Nah, di sini setelah dari display title lanjut ke pertanyaan nih, apakah Anda ingin membuat player atau enemy? Dan kita bisa mengetik antara player dengan urutan tidak penting karena sudah ada to lower di sini. Jadi mau penulisan player P-nya besar atau A-nya besar, pada akhirnya akan di to lower menjadi kecil semua. Dan jika user menulis player, maka program akan create player. Dan jika user mengetik enemy atau E, maka program akan membuat enemy. Lalu di sini juga ada error handlingnya sendiri jika user tidak memasukkan antara player P, enemy atau E. Lalu sebenarnya kelanjutannya ada di bawah. Nah, ini tadi display title-nya sendiri akan terlihat seperti di bawah ini. Sudah saya jalankan kodenya. Kami menggunakan .NET version 9.0 untuk menjalankan game kami. Kalau di sini ada top title, ini sebenarnya untuk menunjukkan saja kayak title di atas saja. Lalu di sini baru ada create player, di mana kita akan memasukkan nama karakter, lalu kita ditanya nation input. Nationnya ada 3, yaitu Belato, Korra, dan atau Akretia. Yang di saat ini saya tidak akan saya jelaskan semuanya karena cukup panjang jika saya jelaskan sekarang. Lalu ada juga job, dan job itu sendiri ada warrior, ranger, dan spiritualist. Lalu balik lagi error handling, semua input harus diisi, kalau tidak maka program tidak akan jalan. Lalu di sini ada race nation, jadi untuk mengassign saja switch ini. Ada job juga, mengecek apakah jobnya valid atau tidak. Dan juga sebenarnya untuk ketiga nation itu ada job tertentu, ada job yang bisa diambil, ada job yang tidak bisa diambil. Lalu di sini nanti akan ditunjukkan playernya, lalu nationnya, job, lalu ada juga health, attack, dan defense-nya. Lalu kita di prototype foundation ini kita langsung transition ke fight scene. Lalu di sini ada juga create enemy. Di sini kita bisa bikin enemy sendiri. Ya tidak jauh beda dari yang tadi. Apa sih tipe enemy-nya? Ada fire, wind, terra, dan aqua. Lalu ada program akan membuat secara otomatis dengan enemy factory. Nanti enemy-nya akan dibuat. Lalu balik lagi transition ke fight scene. Terus ini ada error message, I think. Lalu di sini dia transition to fight scene. Ada top title seperti tadi supaya menunjukkan bahwa ini gamenya. Lalu langsung masuk ke fighting scene-nya. Saya lihat kesalahan. Bentar. Jadi agar lebih customizable, saya akan mengubah kata Anda di sini menjadi player name. Oh, tidak bisa. Baik, tidak jadi. Sebenarnya kenapa ya tidak bisa? Baik. Ya sudah. Di sini kita bertemu dengan enemy. Lalu masuk ke attack-nya dengan memanggil class I attack strategy di sini. Maaf, ini metodenya. Lalu ya langsung. Di sini kebetulan kita pakai jadi jika spiritualist menggunakan magic attack, jika bukan bisa physical attack juga. Oke. Mungkin terakhir ada CS project-nya. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya ya sebenarnya ini agar
projectnya sendiri bisa jalan. Di sini bisa dilihat frameworknya menggunakan Net 9.0, lalu ada implicit using seperti biasa, lalu nullable juga di enable agar memastikan tipe data nullable dapat dikelola dengan benar di seluruh proyek ini. Oke, mungkin saya balik ke sini. Baik, kalau misalnya saya matikan terminalnya, lalu saya panggil ulang cara my bad. Ya, misalnya ya untuk runnya sendiri kita menggunakan .NET run. Lalu nanti dia akan loading, dan di sini ada titles, display screen, display title-nya. Lalu ketika kalau saya klik enter, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembuatan karakter. Kita di sini akan bikin player, lalu nama karakternya Frieren, nationnya Korra, lalu jobnya spiritualist, dan kita langsung lanjut ke fighting scene. Lalu langsung Anda bertemu dengan Ash. Frieren adalah seorang spiritualist menggunakan serangan sihir. Frieren menyerang Ash dengan serangan sihir, damage-nya 14. Ash tersisa health 66. Nah, sebenarnya untuk running programnya sampai segitu. Mungkin saya tunjukkan juga yang enemy. Oke, sini saya klik E, lalu kita misalnya buat Aqua. Okay, that's not supposed to happen. Coba lagi. Okay. Fire. Okay, saya kurang yakin apa masalahnya. Enemy factory. Ya, di sini sudah ada okay, that's something in the future that we need to fix. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan kode dari game kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata ataupun yang kesalahan kode yang masih bisa kami perbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.